Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimakumullah wa adama naf'ah bi ulumi wa ulumikum fid darni amin. Wa qala al-bab tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua di dalam keutamaan membaca la ilaha illallah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal badri. Qala, bersabda an-nabiy, siapa nabi sallallahu alaihi wasallam, man, orang atau barang siapa, qala yang berkata, siapa orang, kulla yaumin di setiap hari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kepada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah 100 kali, ja'ah maka datang orang tersebut yaumal qiyamah di hari kiamat, wajhuhu dan mukanya orang tersebut kal badri seperti bulan purnama. Apabila orang senantiasa setiap harinya membaca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, maka kelak di hari kiamat orang tersebut akan datang dengan wajah berseri-seri seperti bulan purnama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalud dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalud dzikri, paling utamanya zikir la ilaha illallah ialah lafaz la ilaha illallah, wa afdhalud du'a, dan paling utamanya doa alhamdulillah ialah lafaz alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling utamanya zikir itu lafaz la ilaha illallah. Jadi lafaz la ilaha illallah itu paling utamanya zikir dari banyak zikir. Dan lafaz alhamdulillah itu paling utamanya doa. Paling utamanya doa itu lafaz alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, la ilaha illallah kalami wa ana huwa, man qalaha dakhala isni wa man dakhala isni amina min iqabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, berfirman Allah, siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah, la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah kalami itu kalamku, wa ana, dan saya, huwa ialah Allah, man, orang atau barang siapa, qala yang berkata, siapa qala yang berkata, siapa orang kepada lafaz la ilaha illallah, dakhala maka masuk siapa orang, hisni kepada penjagaanku, wa man, dan orang dakhala yang masuk siapa orang, hisni kepada penjagaanku, amina maka aman orang, fi iqabi di dalam siksaku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya Allah Ta'ala berfirman, lafaz la ilaha illallah itu adalah kalam Allah. Dan barang siapa orang yang senantiasa melantunkan zikir lafaz la ilaha illallah, maka orang tersebut masuk kepada penjagaan Allah. Dan barang siapa orang masuk kepada penjagaan Allah, maka orang tersebut akan aman dari siksa Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Addu, bayarlah kamu semua zakata abdanikum, kepada zakat badan-badan kamu semua, biqauli la ilaha illallah, dengan perkataan la ilaha illallah. Jadi saudaraku,
kita dituntut untuk membayar zakat badan kita setiap hari. Dengan apa? Dengan mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Jadi kita diperintahkan untuk selalu istiqomah berzikir lafaz la ilaha illallah, karena itu merupakan tuntutan zakat badan kita setiap harinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi ana Allahu la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Wa qala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdi, tidak ada dari hamba, yaqulu yang berkata siapa hamba, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kepada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, illa qala, kecuali Allah menjawab, illa qala, kecuali menjawab Allah, siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi, Allah, sadaqa abdi, benar hambaku, ana, saya, Allahu ialah Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan illa ana, kecuali saya, ushidukum, saya bersaksi kepada kamu semua, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, qad ghafartu, benar-benar memaafkan saya lahu kepada orang tersebut, ma taqaddama, sesuatu yang telah dahulu, min dzambihi, dari dosa hamba, wa ma ta'akhkhara, dan perkara yang akan datang. Saudaraku, saudariku dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, apabila seorang hamba senantiasa membaca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada lagi, tidak ada dan tidak bukan, Allah akan membalas dan menjawab perkataan hamba tersebut yang senantiasa berzikir lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan jawaban, benar engkau hambaku, dan Allah mengumpulkan semua malaikatnya dan Allah suruh saksikan bahwasannya Allah benar-benar memaafkan hamba yang senantiasa melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, benar-benar memaafkan dosa orang tersebut, dosa yang dahulu dan dosa yang akan datang. Allah mengampuni hamba yang senantiasa berzikir lafaz la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Man, orang, qala yang berkata, siapa orang, la ilaha illallah, kepada lafaz la ilaha illallah, khalisan, dengan ikhlas, mukhlisan, juga dengan murni keikhlasannya, dakhala, maka masuk orang tersebut al-jannata, kepada surga. Apabila ada seseorang membaca lafaz la ilaha illallah dengan hati ikhlas, khusyuk, murni, tanpa ada sifat riya, maka orang tersebut akan masuk kepada surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in 'asha alfa sanatin la yas'aluhu Allah an dhanbin wahidin. Qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, orang atau barang siapa, kana yang ada siapa orang, awwalu kalami, awalnya, yaitu awal kalimatnya orang tersebut, la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan akhir kalam atau perkataan orang tersebut la ilaha illallah, yaitu lafaz la ilaha illallah, amila alfa sayyi'atin, dan mengerjakan 1000 kejelekan, in asya, dan hidup orang tersebut alfa sanatin, 1000 tahun, la yas'aluhu, maka tidak menanyakan kepada orang tersebut, Allah, siapa Allah, an dzambin, dari dosa, wahidin, yang satu. Ketika ada seseorang
dalam perkataannya dengan lafaz la ilaha illallah dan akhir kalamnya dengan lafaz la ilaha illallah, orang tersebut hidup 1000 tahun, dan dalam hidup 1000 tahun dia mengerjakan beribu-ribu dosa. Maka orang yang senantiasa di awal kalamnya dengan la ilaha illallah dan di akhir kalamnya la ilaha illallah, Allah tidak mempersoalkan dosanya dan Allah tidak menanyakan panjang umurnya, walaupun hanya satu dosa, walaupun hanya satu kesalahan. Saudaraku, saudariku, dari hadis ini keutamaan berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sangat afdol dan sangat luar biasa, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ujbin tara biha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu thawabuhu. Waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, orang, qala, yang berkata siapa orang atau yang berucap siapa orang la ilaha illallah, kepada lafaz la ilaha illallah, min ghairi ajbin, dari tidak ujub, toroh, maka terbang orang tersebut, biha, toroh, maka terbang biha dengan lafaz la ilaha illallah, ta'irun, apa, burung, tahtal arsy, di bawah aras, yusabbihu, dengan bertasbih burung tersebut, ma'al musabbihina, beserta orang-orang yang bertasbih, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa yuktabu, dan menulis dan ditulis untuk orang tersebut, lahu, bagi orang tersebut, thawabuhu, pahala orang tersebut. Saudaraku, saudariku, dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada seseorang membaca la ilaha illallah tanpa ujub, tanpa membanggakan diri bahwasanya tidak ada lain dan tidak bukan, bahwasanya zikirku yang paling utama daripada zikir orang lain. Artinya tidak ada sifat seperti itu, bahwasanya saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, ikhlas murni di dalam hati tanpa ujub, maka burung akan terbang dengan membawa tasbih bersama orang-orang yang bertasbih sampai hari kiamat, dan orang tersebut yang membaca la ilaha illallah dengan hati ikhlas murni tanpa ujub, maka dia ditulis terus pahalanya sampai hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, orang, qala, yang berkata siapa orang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kepada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, satu kali, ghufirah, maka dimaafkan lahu kepada orang, dzunubuhu, apa, dosanya orang yang membaca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa in kana, dan ada dosa tersebut mithla zabadil bahri, umpamanya buih di lautan. Saudaraku, saudariku, dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis ini saking utamanya membaca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali saja, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut, walaupun dosa orang tersebut
banyaknya umpama buih di lautan. Allah akan mengampuni semua dosa orang tersebut dengan senantiasa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walaupun satu kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'minu 'alal maqabir faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marrah, jika lewat al-mu'minu siapa orang mukmin alal maqabiri atas kuburan-kuburan, faqala maka berkata siapa orang mukmin la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarah maka menyinari Allah siapa Allah tilkal kuburah, dari itu bacaan al-kuburah kepada kuburan, kullaha setiap kuburan, ghafarah maka mengampuni ghafara liqailihi untuk orang yang membaca lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadikal khairu wa ala kulli syai'in qadir. Wa katabah dan menulis siapa Allah lahu kepada orang tersebut alfa alfi hasanatin 1000 kebaikan, wa rafa'a dan mengangkat Allah lahu kepada orang tersebut alfa alfi darajatin 1000 derajat, hatta dan menghapus siapa Allah anhu dari orang tersebut alfa alfi sayyi'atin 1000 kejelekan. Apabila ada seorang mukmin lewat di dalam kuburan orang mukmin, maka seharusnya dia membaca lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadikal khairu wa ala kulli syai'in qadir. Dan apabila orang mukmin lewat di dalam kuburan orang mukmin membaca zikir tersebut, maka Allah akan menyinari kuburan-kuburan yang orang itu lewat dengan bacaan tersebut, dan Allah akan mengampuni orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadikal khairu wa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah akan menulis kepada orang tersebut 1000 kebaikan, dan Allah akan mengangkat derajat orang tersebut 1000 derajat, dan Allah akan menghapus dosanya 1000 kejelekan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan adanya tayang ini bisa bermanfaat kepada diriku sendiri dan kepada saudaraku dan subscriber yang semuanya. Dan apabila ada tutur kata dan bahasa yang salah, mohon maaf, mohon diperbaiki di kolom komentar. Al-insan makhlul khata' wan nisyan. Dan apabila ada tutur kata dan bahasa yang berkenan di hati saudara, hadza min fadli rabbi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.